Selamat malam pemirsa, senang sekali kita berjumpa di kesempatan malam hari ini. Dan pemirsa, malam hari ini debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 akan disiarkan langsung JTV tepat pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu bersama kita akan mengulik terlebih dahulu kira-kira ide dan juga gagasan apa yang akan disampaikan pada debat kesempatan malam hari ini dengan tema menyelesaikan persoalan daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Dan pemirsa, Pilkada Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 ini diramaikan dua pasangan calon, yakni paslon nomor urut 1 Ibu Fistian Dani Aswar Anas dan juga Insinyur Mujiono MSI, dan juga paslon nomor urut 2 Haji Muhammad Ali Maki dan Ali Ruci STMSI. Pemirsa, malam hari ini Tania tidak sendiri karena bersama dengan dua tim paslon, yakni Bapak Mikel Edi Haryanto dari tim paslon 1 dan juga dari tim paslon 2. Selamat malam Pak Dedi juga Pak Mikel. Ya, selamat malam Mbak Lania. Senang sekali ya, sesaat lagi bersama kita akan menyaksikan pelaksanaan debat kedua dari Pilkada Kabupaten Banyuwangi. Pak, namun sebelum itu saya ingin menanyakan terlebih dahulu. Mungkin pertama kepada Pak Mikel terlebih dahulu ya. Bagaimana persiapan paslon nomor urut 1 Pak? Ya, terima kasih Mbak Tania. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu lah. Kemarin kan yang kedua tiga GTV. Terima kasih banyak Pak Mikel. Ya, mudah-mudahan GTV tambah keren untuk masyarakat Jawa Timur. Untuk persiapan tim 100% sudah oke. Ya, saya lihat kemarin Ibu Bupati ya tersenyum tambah manis sekarang karena sudah full, sudah siap. Kenapa? Karena ini merupakan pekerjaan setiap hari, pelayanan publik. Pelayanan publik siapa yang nggak kenal di Banyuwangi? Ya, bahkan Pak Wapres saja ngancongi jempol bahwa pelayanan mall, pelayanan publik Banyuwangi itu sudah nggak ada tandingnya begitu kan. Jadi saya yakin Ibu sudah menguasain. Dan mengenai persoalan Ibu 2020 yang lalu itu perencanaan untuk mengatasi persoalan daerah sudah dilakukan dan terbukti walaupun hanya 3,5 tahun. Bu Ibu itu 3,5 tahun bukan 5 tahun. Apalagi efektifnya hanya 1,5 tahun karena 2020 kena COVID. Ya, mana pemerintahan mana yang bisa melakukan program sesuai dengan visi misinya? Kena COVID 2020, 2021 2 tahun. Setelah itu yang paling cepat juga Banyuwangi, ya mengentas COVID. Setelah itu baru bekerja 1,5 tahun. Itu perencanaan Bupati tentang untuk mengatasi persoalan daerah itu bukan main. Dan ini banyak yang merasakan lah gitu. Jadi untuk debat kali ini penting, tapi saya yakin Ibu sudah oke. Terbukti beliau sekarang nggak konsentrasinya undangan bukan main. Untuk mengundang Bupati itu susahnya bukan main sekarang karena apa? Banyak yang kepingin didatangi rakyatnya. Karena rakyat Banyuwangi sangat cinta kepada Bu Ibu. Baik, saya bergeser ke tim paslon nomor 2 terlebih dahulu. Pak Dedi, bagaimana persiapannya untuk paslon nomor 2 sendiri Pak? Alhamdulillah, selamat Hari Pahlawan dulu. Ya. Dan motivasi Hari Pahlawan ini membawa semangat tersendiri bagi kita di 10 November. Apalagi tempat debatnya juga di Surabaya. Dan ya tentunya dengan semangat Hari Pahlawan hari ini, Gelora 02, Pak tim paslon Ali Maki dan Ali Ruci hari ini untuk mendebat. Ya alhamdulillah sudah siap. Tentu apa yang dikatakan Pak Michael ini, temanya kita hari ini menyelesaikan permasalahan menyelesaikan persoalan daerah masih dan banyak meningkatkan pelayanan masyarakat. Ya, betul, masih banyak permasalahan daerah yang tentu harus diselesaikan, dan ini tentu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi sebagai Kabupaten ujung timur Pulau Jawa, di mana matahari terbit di ujung timur Pulau Jawa dimulai dari Banyuwangi. Tentu dengan semangat itu, dengan semangat matahari terbit dari Pulau Jawa, dari timur Pulau Jawa, Ali Maki dan Ali Ruci siap akan membawa perubahan yang lebih baik tentunya. Bukan paslon 01 tidak baik ya, tapi akan membawa perubahan lebih baik yang tentu sesuai tagline kami, Banyuwangi hebat, rakyat bahagia. Baik, tentunya dua paslon ini sepertinya sudah siap begitu ya Pak. Tapi saya ingin lebih tahu terkait dengan program. Tapi kita tahan dulu karena masih ada yang mau lewat berikut ini pemirsa.
Pilkada serentak tahun 2024 merupakan hak politik masyarakat untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024. Mari warga Banyuwangi Rabu 27 November 2024 datang ke TPS sukseskan Pilkada serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Suara Anda saat menentukan bagi kemajuan Banyuwangi 5 tahun ke depan. Ingat, jangan golput. Suara Anda sangat berharga. Harapan pemilih di Pilkada, masyarakat semakin sejahtera. Halo warga Banyuwangi, kami Balimbon. ayo sukseskan Pilkada Kabupaten Banyuwangi. Jangan golput. Pemilih cerdas, pilkada berkualitas. Pemirsa, kita kembali dalam dialog pradebat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024. Kalau tadi sudah disinggung terkait dengan kesiapan kedua paslon, mungkin sedikit saya pengen tahu Pak, kira-kira ide atau gagasan apa yang akan dibawa oleh kedua paslon? Saya mulai dari Pak Dedi dulu mungkin ya. Bagaimana Pak Dedi untuk paslon nomor urut 2? Ya, kita punya 22 program Permata Ali-Ali. Ya, 22 program Permata Ali-Ali, program prioritas diantaranya kita mulai pembangunan dari desa, khususnya di kawasan desa terpencil ya di Kabupaten Banyuwangi itu cukup luas Mbak, terdiri dari 25 kecamatan, ya kan, masih banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Maka pembangunan akan kita mulai dari desa, tentu prioritas pembangunan dimulai dari kawasan terpencil, karena kita selama kurang lebih 7 bulan turun di masyarakat, kami menyaksikan sendiri bagaimana masyarakat yang tinggal di desa-desa terpencil seperti di kawasan Soponyono, Tegal Dlimo, Erpah, Tegal Dlimo, belum lagi di kawasan Gunung Raung, Kalibaru, ada juga di Pal 4, Pal 5, Kecamatan Wongsorejo, yang sampai hari ini masih bisa dikatakan ada kesenjangan pembangunan, belum ada pemerataan. Maka jika ditakdirkan paslon 02 menjadi Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, tentu pembangunan akan kita mulai dari desa dan diprioritaskan bagi mereka desa-desa yang di kawasan terpencil di Kabupaten Banyuwangi. Baik, sedikit saya bergeser ke Mak Bikal dengan pertanyaan yang sama ya Pak ya. Apa yang di-highlight dari paslon nomor urut 01 di kesempatan malam hari ini Pak? Ya, jadi tagline kita yaitu yang sudah baik kita lanjutkan untuk memperbaiki lagi, yang belum selesai itu kita tuntaskan. Karena kita tahu bahwa masyarakat kadang-kadang tidak tahu bahwa Bu Ibu kan 3 tahun setengah, 1 tahun setengah itu efektif, tapi rakyat itu merasakan. Seperti yang dikatakan Mas Dedi, luas di Banyuwangi itu bukan main, 5.782 km persegi. Jember sama Bondowoso digabung itu luas Banyuwangi, kan itu. Jadi begitu panjang antara ujung Wongsorejo sampai Silir. Bisa 2,5 jam, 3 jam sampai sana. Bukan main panjangnya. Ya, selama 1 tahun setengah itu, Bupati sudah berusaha untuk penyelesaian masalah daerah, khususnya tentang kesejahteraan. Ya, Bu Ipuk mempunyai program tentang kesejahteraan. Semua dibangun. Memang tidak ada lah ya di daerah mana, tidak ada yang selesai tentang persoalan daerah, nggak ada, khususnya tentang kesejahteraan. Itulah yang digagas Bu Ipuk ke depan, bagaimana rakyat Banyuwangi itu sejahtera dengan menggerakkan perekonomian di daerah, kan itu kan. Jadi bukan mengiming-imingi dari desa, program dari desa dan sebagainya, begitu ya. Desa kita 25, kalau desa 189, itu kan. Kalau kita serentak membangun semua desa seperti itu, anggaran kita nggak mencukupin. Seperti kan saya kutip, saya lihat bahwa programnya itu 3 miliar per desa, katakan begitu ya. Itu mustahil ya, mustahil lah. Saya kan ketua badan anggaran tahu bahwa anggaran kita itu nggak mungkin terlaksana, kan itu. Kan Bu Ipuk tidak 22, Bu Ipuk ini visi misinya itu nggak terlalu banyak, tetapi sudah tahu setelah 3 tahun setengah itu Bupati Ipuk itu tahu
mana yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan persoalan. Persoalan di Banyuwangi itu di samping kesejahteraan juga mengenai jalan-jalan. Memang banyak yang protes oleh jalan-jalan. Tapi siapapun bupatinya dengan luas seperti itu, nggak mungkin bisa dengan anggaran ya 3,3 triliun. Itu saja belum ada yang kemarin ditanyakan oleh paslon saya, debat yang itu nggak dijawab. Yang wajib itu, program yang wajib itu apa saja yang wajib? Berapa persen? Kalau kita kan tahu, ya kan, kesehatan. Kesehatan wajib pemerintah 10%. Tetapi Bu Ipuk, karena cinta karena COVID itu sudah 18%. Melebihi dari amanah undang-undang. Pendidikan 20%. Tapi Bu Ipuk, karena cinta kepada rakyat Banyuwangi, supaya masyarakat itu tidak putus sekolah, menganggarkan itu lebih dari 20%, 28%, belum gaji dan sebagainya. Jadi kita itu tidak terlalu muluk-muluk menyampaikan visi misi yang terlalu besar, tetapi intinya Bu Ipuk sudah mengerti bagaimana rakyat Banyuwangi itu ada perubahan kesejahteraan. Itulah yang kita tonjolkan, yaitu tentang perekonomian, pertanian, UMKM. UMKM sudah digarap, sudah ribuan UMKM yang terbentuk, tinggal nanti ini untuk mempertajam lagi, meningkatkan lagi UMKM sehingga masyarakat itu perekonomian bertambah. Nah, itu. Ada ekonomi kreatif. Apalagi kemarin saya di Jakarta, saya katakan, Bu, saya ke Jakarta menemui Pak Menteri. Tolong Pak sampaikan, di Banyuwangi ini akan menggerakkan UMKM. Mari kita sinergi untuk meningkatkan UMKM ini untuk ciptakan ekonomi kreatif. Ya, kebetulan saya sampaikan langsung tahu. Wah, Banyuwangi, Bu, ya pasti. Banyuwangi sudah keren katanya, Pak Menterinya. Saya akan mendukung perekonomian. Ini kan suatu sinergi dari kebersihan Bu Ipuk dikenal di mata Indonesia, seluruh Indonesia dan menteri begitu kan. Pelayanan publik juga kita tingkatkan. Pelayanan publik ini semua tahu pelayanan mall publik Banyuwangi itu keren sekali kan itu kan. Nah, ini mengarah ke digitalisasi, digital, sehingga masyarakat itu untuk mencari pelayanan itu tidak perlu datang ke kantor-kantor, cukup di rumah melalui HP. Itulah nanti kita tingkatkan tentang WiFi sudah diperpanjang, ya. Pendidikan tentang IT juga kita akan kerahkan supaya masyarakat itu sadar kita sudah waktunya digitalisasi. Perangkat-perangkat juga kita persiapkan nanti tahun depan ketika Bu Ipuk diizinkan jadi kembali, itu akan semua akan serba digitalisasi. Dan sudah dilakukan yaitu namanya Bunga Desa. Bunga Desa itu singkatannya Bupati Ngantor Desa. Di samping digitalisasi juga Bu Ipuk ingin dekat dengan rakyat supaya tahu secara langsung apa yang diinginkan rakyat. Jadi bukan main program Bupati kami ini, Ipuk Pujiono, yaitu ingin membantu bagaimana rakyat ada perubahan yang sejati, perubahan yang benar-benar yang diinginkan oleh rakyat. Gitu. Nah Pak, ini masih terkait dengan apa yang disampaikan Bapak. Saya tahu memang banyak sekali pencapaian juga dari sistem pembangunan maupun sistem pelayanan yang diperoleh di Banyuwangi ya khususnya ya. Kira-kira dari paslon 01, strategi apa yang akhirnya akan dilakukan untuk membenahi beberapa hal yang masih menjadi kekurangan di Kabupaten Banyuwangi, Pak? Ya itu salah satu strategi kita itu kan MBP kan sudah ada. Ya. Ya. Kita tingkatkan sistem digitalisasi sudah kita lakukan. Kayak smart kampung sudah jalan, tapi kan tidak menyeluruh. Nah, itu ditingkatkan lagi supaya untuk melayani masyarakat, kan itu. Yang kedua, menggerakkan ekonomi. Benar Pak Dedi, mungkin di daerah selatan-selatan masih belum terjangkau. Karena gerakan ekonomi pusatnya di kota, di Banyuwangi dan sebagainya. Dan sekarang rumah sakit akan dibangun wilayah selatan. Nah, rumah sakit akan dibangun selatan, itu perekonomian akan bergerak di situ. Dan juga pasar-pasar. Saya juga ketemu di waktu itu, tolong Pak Michael kalau ketemu PU, kebetulan PU saya kenal kan gitu kan, tolong ini kita harus bersinergi. Banyuwangi APBD-nya kecil, tidak mungkin semua akan jalan. Yang rakyat kan menuntut kan, apa bupatinya jalan rusak? Siapa yang mampu? Kita tidak perlu bohong. Bu Ipuk sudah tahu, nggak mungkin semua akan beres, tapi akan berusaha. Sehingga akan sinergi dengan kementerian, PU itu akan bangun jalan-jalan, akan bangun jembatan. Hubungan antara desa ke desa itu akan dilakukan Bu Ipuk sinergi seperti itu. Berarti cukup banyak program yang banyak sekali kalau saya ceritakan tidak cukup. Sedikit ya Pak ya ke paslon 02. Ya. Pak, strategi apa yang dilakukan untuk kembali membangun Banyuwangi yang akhirnya menjadi titik poin penting bagi paslon 02? Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan di kabupaten tercinta di Banyuwangi, termasuk soal infrastruktur.
infrastruktur di Banyuwangi ini, orang masih ketika kami turun di bawah masih banyak yang sambat. Sambat itu mengeluhkan ya soal jalan rusak, jalan berlubang tidak ditangani. Maka kami tim Paslon 02 memiliki strategi digitalisasi jalan. Ya digitalisasi jalan itu ya masyarakat biar tahu ada kepastian kapan jalan ini akan dibangun, kapan jalan ini akan diselesaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Kami akan luncurkan ada program namanya digitalisasi jalan di Kabupaten Banyuwangi, sehingga ketika masyarakat ini mengeluhkan tentang jalan yang rusak, masyarakat akan tahu betul kapan jalan ini akan dibangun, sudah dibangun apa belum di desa ini, karena semua program pelaksanaan program kami itu bermuara dimulai dari desa. Sekali lagi, termasuk pelayanan seperti yang dikatakan Pak Michael, pelayanan administrasi kependudukan, yang mana wifi, ada wifi corner, smart kampung, tapi smart kampung ini masih belum optimal. Oleh karena itu, kami tim Paslon 02, jika ditakdirkan menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati, tentu akan menyelesaikan smart kampung ini benar-benar berjalan. Semua pengurusan cukup di kantor desa. Karena kita tahu sampai hari ini, fungsi mall, semua larinya ke mall pelayanan publik. Akhirnya desa, kantor kecamatan bisa disaksikan, bisa dilihat sendiri. Sepi sekarang di kantor kecamatan, tidak ada yang dilakukan karena berpindah ke mall pelayanan publik. Maka kita akan geser, dekatkan ke desa-desa sehingga mengurangi resiko dari perjalanan masyarakat. Pak Dedi, terakhir harapannya di kesempatan debat publik kedua nanti yang akan diselenggarakan, Pak, bagaimana? Ya tentu paslon kami sudah siap dengan penyelesaian permasalahan daerah dan peningkatan pelayanan masyarakat. Harapannya tentu nanti warga masyarakat Banyuwangi tanggal 27 November tentu memilih nomor 2. Baik, kalau dari Pak Michael sendiri harapannya di debat pilkada kedua Kabupaten Banyuwangi bagaimana, Bapak? Jadi saya ingin urusan sebentar saja mengenai jalan, ya kan? Ya, singkat ya Pak, karena waktu kita akan menonton debat bersama. Karena supaya tahu, ya, kita itu punya program. Saya bilang, Bu Epok aja bilang mengatakan sudah saya bangun semua, itu kan hanya ngomong. Kalau Bu Epok sekarang itu ngomong disesuaikan dengan realita keuangan. Ngomong bangun-bangun keuangan yang nggak ada, mau dibangun gimana? Kan itu kan. Jadi kita tahu, apalagi 1,5 tahun Bu Epok itu baru 1,5 tahun memikirkan jalan. Ya, ke depan ini 5 tahun tidak memikirkan mengenai COVID. Mungkin untuk itu akan dilanjutkan nanti di debat ya, sudah Pak, pasti. oleh paslon ya, Pak ya. Apalagi udah PU-nya sudah janji kan kita itu, bersama akan menyaksikan debat kedua terlebih dahulu untuk itu, Pak, karena memang di studio atas sudah siap begitu ya. Debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2024 kali ini dapat pemirsa saksikan juga. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Michael Edi Haryanto dan juga Bapak Dedi Jumhardianto di kesempatan malam hari ini. Bersama pemirsa kita akan menyaksikan debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2024. Terima kasih dan sampai jumpa. Studio JTV Surabaya. Inilah debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi 2024 bersama moderator kita Agnes Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk seluruh hadirin yang telah hadir di studio JTV dan tentu saja untuk warga masyarakat Banyuwangi yang menyaksikan melalui live streaming JTV ataupun juga melalui KPU Kabupaten Banyuwangi. Selamat datang dalam debat publik kedua
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi 2024. Selama 90 menit ke depan, pemirsa, proses demokrasi ini menjadi hal yang sangat penting dan pada malam hari ini, persembahan dari KPU Kabupaten Banyuwangi memberikan momen seluas-luasnya untuk masyarakat bisa mendengarkan bagaimana paparan visi dan misi serta program kerja yang akan disampaikan oleh masing-masing pasangan calon ketika nanti memimpin dalam periode berikutnya. Dan tema yang akan diusung dalam debat malam hari ini adalah menyelesaikan persoalan daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Hadirin sekalian serta masyarakat Kabupaten Banyuwangi, sejumlah pertanyaan juga telah dirumuskan oleh tim panelis yang nantinya akan dijawab oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Langsung saja kita berkenalan dengan panelis dalam debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi 2024. Panelis pertama, Bapak Dr. Sasongko Budi Susetyo, CPA CPMA, dosen Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Selamat malam, Bapak. Panelis berikutnya, Bapak Insinyur M. Sofiul Amin SMT, Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi. Selamat malam, Bapak. Panelis berikutnya, Bapak Dr. Muhammad Ilyas Rolis MSI, dosen FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya. Selamat malam, Bapak. Kita berkenalan dengan panelis berikutnya, Bapak Ali Hamdan LCMA PhD, dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selamat malam, Bapak. Panelis berikutnya adalah Bapak M. Helmi Umam M. Hum, dosen Fakultas Usuluddin dan Filsafat UINSA. Selamat malam, Bapak. Terima kasih untuk kelima panelis yang telah berjuang dan bekerja keras untuk merumuskan sejumlah pertanyaan sesuai dengan tema yang nanti akan dijawab oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi 2024. Dan setelah kita berkenalan dengan pasangan calon, maka saya akan langsung mengundang pasangan calon dari Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi 2024. Saya undang terlebih dahulu, inilah calon Bupati dan calon Wakil Bupati Banyuwangi nomor urut 1, Ibu Fiestiandani Azwar Anas dan Insinyur Mujiono MSI. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk berada di atas stage. Silakan, selamat malam Ibu dan Bapak. Pendukung boleh tenang, terima kasih. Karena kita juga akan berkenalan dengan pasangan calon berikutnya. Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Banyuwangi nomor urut 2, Haji Muhammad Ali Maki dan Ali Ruci STMSI. Kami persilakan untuk bisa berada di atas stage. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Baik, terima kasih untuk para pendukung. Terima kasih. Kami simpan dulu untuk yel-yelnya. Terima kasih semangatnya ini bisa tersalurkan untuk paslon 1 maupun paslon 2. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali jalannya debat publik pada malam hari ini, terlebih dahulu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang nanti akan dilanjutkan dengan jingle Pilkada Jatim dan juga Pilkada Kabupaten Banyuwangi. Hadirin dimohon berdiri.
Terima kasih dan kami persilakan kepada hadirin untuk dapat kembali duduk. Terima kasih, tetap tenang, kami persilakan untuk dapat kembali duduk. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kembali rangkaian acara debat publik kedua Banyuwangi. Dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Dian Purnawan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banyuwangi pada Pilkada serentak tahun 2024. Ada Ibu Fiestandeni Azwaranas, ada Bapak Mujiono. Nomor urut 2 ada Bapak Muhammad Ali Maki dan Bapak Ali Ruci. Anggota KPU Kabupaten Banyuwangi, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi yang saya hormati, para senior, bapak-bapak panelis yang sudah menyempatkan hadir, ketua dan pengurus partai politik, pengusul pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banyuwangi, serta para pendukung sekalian, Forpimda, TNI Polri, wabil khusus Bapak Kapolresta Banyuwangi, matur suwun Bapak sudah menyempatkan hadir dan membantu KPU untuk mengamankan seluruh tahapan Pilkada serentak tahun 2024. Khususnya seluruh warga Banyuwangi dimanapun Anda berada, masuk GTV Banyuwangi, terima kasih sebagai stasiun TV penyelenggara, selamat ulang tahun yang ke-23 untuk GTV. KPU Banyuwangi pada kesempatan kali ini, yaitu debat kedua, mengambil tema menyelesaikan persoalan daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat, yang dimana harapan pada debat kali ini sama seperti debat sebelumnya, di mana kita mendapatkan edukasi dan pendidikan politik sehingga kita semua bisa tepat dalam menentukan pilihan. Hari ini juga bertepatan 17 hari menuju pemungutan suara. Sudah banyak yang kita lakukan, paslon, pendukung, partai politik, media, mahasiswa, LSM, TNI, Polri, Forpimda, dan seluruh warga Banyuwangi. Harapannya adalah semoga tidak menjadikan kita, apapun perbedaan itu tidak menjadikan kita terpecah belah. Banyuwangi tetap guyup rukun, pilkadanya sukses, aman dan lancar. Hari ini juga bertepatan dengan Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan bagi pahlawan-pahlawan yang telah berjasa mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk bangsa ini. Selamat Hari Pahlawan bagi keluarga-keluarga pemimpin-pemimpin Banyuwangi yang telah mendahului kita. Selamat Hari Pahlawan bagi pahlawan-pahlawan demokrasi yang telah sukses menyelenggarakan pemilu dan pilkada sebelum-sebelumnya. Selamat Hari Pahlawan bagi kita semuanya. Mari kita sejenak menundukkan kepala, seraya berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga para pahlawan-pahlawan diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya oleh Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Ala hadhihi niyat. Al-Fatihah. Terima kasih bagi semuanya. Mohon maaf apabila kami sebagai penyelenggara masih ada kekurangan, kehilafan maupun kesalahan yang baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kepada Ketua KPU untuk tetap berada di atas stage.
Karena kita akan bersama-sama menyaksikan penyerahan secara simbolis sejumlah pertanyaan yang telah dirumuskan oleh tim panelis kepada Ketua KPU Banyuwangi. Untuk itu saya mengundang Ketua Tim Panelis, Bapak Dr. Muhammad Ilyas Rolis, MSI, dosen Fisip UIN Sunan Ampel Surabaya, didampingi oleh tim panelis untuk bersama-sama ke atas stage. Sejumlah pertanyaan telah berada di dalam map tertutup, tersegel, dan kita akan saksikan bersama, diserahkan secara simbolis kepada Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi. Dan untuk berikutnya, untuk selanjutnya bisa diserahkan kepada saya selaku moderator. Terima kasih kepada tim panelis yang sudah bekerja dengan luar biasa. Saya terima Bapak untuk pertanyaannya. Kami persilakan kepada Ketua KPU dan juga tim panelis untuk bisa kembali ke tempat duduk semula. Bapak Ibu sekalian, saat lagi kita akan masuk dalam sesi-sesi awal dari debat publik kedua. Namun sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu tata tertib dalam jalannya debat kali ini. Tata tertib debat. Di dalam area debat, pendukung dilarang membawa atribut kampanye paslon, kecuali atribut yang melekat di tubuh. Selama debat berlangsung, tamu undangan harus menjaga ketertiban dan tidak meneriakan yel-yel atau slogan yang bisa mengintimidasi paslon lain. Paslon dilarang mengajukan pertanyaan personal kepada paslon lain, melainkan sesuai tema debat. Paslon tidak boleh mengajukan pertanyaan menggunakan istilah asing atau tidak lazim, sehingga harus dijelaskan pengertian dan maksud istilah tersebut. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkhusus juga untuk masyarakat Banyuwangi, inilah debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi 2024. Kita masuk dalam sesi pertama, yaitu penyampaian visi misi, di mana masing-masing pasangan calon akan memiliki waktu yang sama, yaitu 2 menit sejak mulai berbicara, dan ketika 10 detik berakhir nanti akan ada tanda, sehingga ketika waktu berakhir maka tidak boleh lagi dilanjutkan untuk visi misinya. Baik, saya persilakan paslon 1 dan paslon 2 untuk sama-sama berdiri. Kita bersiap untuk masuk dalam sesi pertama. Penyampaian visi misi akan diawali oleh pasangan calon nomor urut 2. Waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semua, Rahayu. Kewajiban pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah menghadirkan bagaimana Banyuwangi bisa hebat dan rakyatnya bahagia. Tentu ini berujung bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dari efek pembangunan yang dilaksanakan. Mengejar pertumbuhan ekonomi memang menjadi seksi, tetapi hanya pertumbuhan ekonomi saja tanpa kemudian memperhatikan bagaimana sisi sosial, sisi ekologi yang merupakan 3 pilar pembangunan berkelanjutan SDGs tidak boleh diabaikan. Tentu dibutuhkan tim yang kuat. Siapa? Birokrasi yang kuat, birokrasi yang bahagia, birokrasi yang riang gembira dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menyelesaikan persoalan-persoalan daerah. Tetapi birokrasi memang tidak bisa berdiri sendiri dan bekerja sendiri. Birokrasi harus mampu mengajak bagaimana pihak kelompok-kelompok masyarakat dilibatkan. Suara perempuan, suara anak-anak, kelompok disabilitas, kaum profesional, dan lainnya memang harus dibuka untuk terlibat. Kenapa kok begitu? Karena satu prinsip dalam hal pembangunan, dalam hal kebahagiaan rakyat adalah no one left behind, tidak boleh satupun tertinggal untuk itu Waktu semua. Waktu habis, terima kasih. Mohon tetap tenang Bapak Ibu sekalian.
Dan saat ini kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misinya. 2 menit sejak Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Muhammad Ali Maki dan Bapak Ali Ruji, jajaran KPU, Panwaslu, panelis, Forkopimda, dan masyarakat yang kami cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami memimpin selama 3,5 tahun dalam situasi yang tidak mudah. Namun berkat gotong royong, Banyuwangi bangkit dan mampu menghadirkan perubahan dan perubahan yang nyata. Komitmen kami adalah bagaimana Banyuwangi tidak boleh terlena dalam kesedihan, tidak boleh terjebak pada suara yang melemahkan atau suara negatif yang melemahkan langkah kita. Mari bangkit untuk meneruskan kemajuan dan menghadirkan perubahan sejalan dengan kegiatan atau program dari Bapak Presiden Prabowo. Kami ingin memastikan apa yang sudah baik harus dilanjutkan dan yang belum selesai kita tuntaskan. Komitmen kami adalah pemerataan pada pembangunan dari pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan infrastruktur. Sektor ekonomi kerakyatan akan terus kita dorong agar mampu memberi peluang lebih besar bagi semua. Kita punya tanggung jawab untuk memastikan ribuan anak-anak muda Banyuwangi terus mendapatkan beasiswa, memastikan seluruh warga lansia bisa terlayani kesehatannya di rumah. Alhamdulillah desa-desa di Banyuwangi saat ini sudah masuk status maju dan mandiri dan ke depan akan terus kita kembangkan. Mohon dilanjutkan, Pak. Ya, makasih. Saat ini kita berada pada di jalur progresif untuk menghubungkan Kabupaten Banyuwangi dengan akses yang paling utama, yaitu jalan tol dan JLS menghubungkan antara Jember dan Banyuwangi. Ini merupakan yang akan membawa kita semuanya lompatan ekonomi signifikan. Saya yakin dan insya Allah bersama kita bisa mewujudkan Kabupaten Banyuwangi semakin sejahtera, aman, dan bermartabat. Waktu habis, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan juga masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Para pendukung boleh tetap tenang. Boleh tetap tenang. Terima kasih. Untuk sesi paparan visi misi telah kita dengarkan bersama. Dan di segmen berikutnya kita akan tajamkan lebih dalam lagi melalui pertanyaan-pertanyaan dari tim panelis. Untuk itu tetap bersama dengan kami dalam debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi 2024. Pilkada serentak tahun 2024 merupakan hak politik masyarakat untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024. Mari warga Banyuwangi Rabu 27 November 2024 datang ke TPS sukseskan Pilkada serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Suara Anda saat menentukan bagi kemajuan Banyuwangi 5 tahun ke depan. Ingat, jangan golput. Suara Anda sangat berharga. Harapan pemilih di Pilkada, masyarakat semakin sejahtera. Halo warga Banyuwangi, kami ayo sukseskan Pilkada Kabupaten Banyuwangi. Jangan golput. Pemilih cerdas, pilkada berkualitas. Memilih pemimpin tak boleh coba-coba. Pilih yang telah berpengalaman. Gotong royong bersama rakyat. Ipuk Fistiandani membawa Banyuwangi mengatasi pandemi, meningkatkan ekonomi, menjaga kerukunan, hingga menurunkan angka kemiskinan. Bersama Mujiono yang kaya pengalaman, sebagai sekda terbaik, akan mampu mendorong kinerja birokrasi yang lebih efektif dan memberikan pelayanan publik yang semakin prima. Coblos nomor 1. Dulur-dulur isun Banyuwangi, kita optimis Banyuwangi akan berubah menuju yang lebih baik, berubah menuju pada harapan kita semua. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami Ali Maki, Ali Ruji siap memimpin, menghantarkan Banyuwangi hebat, rakyatnya bahagia.
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi 2024. Tadi di segmen awal kita telah dengarkan visi misi dari masing-masing pasangan calon. Dan di depan saya, sudah saya buka tadi ketika commercial break, disaksikan secara langsung oleh semuanya, membuka amplop tertutup. Dan di sini ada 10 pertanyaan dari tim panelis yang akan dijawab oleh calon bupati dan wakil bupati. Untuk segmen kali ini, yang menjawab adalah calon bupati. Sementara untuk calon wakil bupati, diperkenankan menjawab ketika diberikan kesempatan oleh calon bupatinya. Demikian J, untuk waktu menjawab adalah 2 menit, kemudian calon lain dapat menanggapi dalam waktu 1 menit, kemudian dapat diberikan kembali jawabannya dalam waktu 1 menit. Baik, di segmen kali ini kita akan awali dari pasangan calon nomor urut 1. Untuk itu saya persilahkan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk mengambil fishbowl-nya, untuk menentukan amplop mana yang akan menjadi pertanyaan bagi calon bupatinya. Baik, huruf H bisa ditunjukkan. Ya, ditunjukkan ke arah kamera huruf H. Saya bantu, terima kasih Bapak. Saya ambil huruf H di sini. Masih tersegel. Sekali lagi yang menjawab adalah calon bupati. Dan untuk wakil bupati bisa diperkenankan menjawab ketika diberikan kesempatan untuk menambahkan dari bupatinya. Mohon disimak. Pertanyaan huruf H, indeks Gini adalah ukuran statistik untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Pada tahun 2023, indeks Gini di Kabupaten Banyuwangi adalah 0,36. Angka ini belum dapat dikatakan rendah, artinya masih ada kesenjangan dan belum meratanya pembangunan antar wilayah di Banyuwangi. Pertanyaannya, bagaimana upaya dan strategi paslon untuk meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan antar wilayah di Kabupaten Banyuwangi? Kami persilakan untuk menjawab 2 menit sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih. Kita memahami bahwa Gini ratio adalah menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat apakah pembangunan itu merata atau tidak. Dan kita menyadari bahwa Banyuwangi adalah salah satu daerah atau kabupaten dengan luasan wilayah terluas di Jawa Timur. Jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten kota yang ada di wilayah Mataraman dan dibandingkan dengan Banyuwangi, maka jumlah luasannya hampir sama, tetapi dengan jumlah anggaran yang jauh berbeda. Maka dengan kita melihat luasan wilayah Banyuwangi yang cukup luas, jumlah penduduk yang juga cukup padat, maka sangat dimungkinkan masih adanya Gini ratio di Kabupaten Banyuwangi. Tetapi jika kita melihat dari angka yang ada, dari angka dari BPS, bahwa Gini ratio di Kabupaten Banyuwangi berada di angka 0,35, dan ini adalah nilai Gini ratio yang lebih rendah dibandingkan Gini ratio yang ada di Provinsi Jawa Timur dan juga di tingkat nasional. Kami terus berupaya dan berkomitmen agar pembangunan di Banyuwangi terus merata dengan sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, infrastruktur yang terus kita genjot agar adanya pemerataan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Kita juga terus berkomitmen kepada pelayanan yang terus kita masifkan dengan program-program jemput bola agar semua masyarakat Banyuwangi bisa merasakan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Menyapa dengan program bunga desa, dengan laju desa, dengan program camping embun, pelangi dan sebagainya. Kami juga terus mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ASN yang bekerja keras di titik-titik rawan di Kabupaten Banyuwangi untuk terus melakukan pelayanan di Kabupaten Banyuwangi. Waktu habis, terima kasih. Kami persilakan kepada calon Bupati nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban. Bapak Ibu boleh tetap tenang. Terima kasih, silakan. Pada tahun 2020, saat Bu Ibu akan maju, itu tagline-nya sudah lanjutkan. Sekarang tagline-nya juga sama, lanjutkan.
Kalau itu dihitung kemudian ada angka 0,36 soal pemerataan, kira-kira dibutuhkan berapa lama lagi dilanjutkan? Jadi 1 periode, 2 periode, 3 periode, pembedanya tidak sama, pembedanya tidak ada. Sehingga menurut kami bahwa tidak bisa dijadikan alasan luasnya wilayah Banyuwangi menjadi alasan masih kurang meratanya berbagai infrastruktur yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Masih ada waktu? Cukup. Baik, terima kasih. Kita riset dulu waktunya. Kami persilahkan calon Bupati nomor urut 1 untuk menjawab tanggapan 1 menit dari sejak Anda berbicara. Ya, dalam membangun sebuah daerah, kita tidak hanya berpatokan pada harapan, ya, harapan dari masyarakat, tetapi juga kita harus berpatokan pada kemampuan daerah dalam membangun daerah ini. Banyuwangi memiliki luas wilayah yang terluas di Jawa Timur dengan kemampuan anggaran yang mencukupi, cukup, saya tidak bilang kurang, tapi cukup. Tetapi jika melihat postur anggaran 3,4 triliun yang dimiliki oleh APBD kita dengan spending money yang sudah diatur oleh pemerintah pusat, 20% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan, maka sisanya baru kita bagi-bagi dan kita pergunakan untuk pembangunan di daerah. Maka postur anggaran juga harus menjadi kebijakan dalam program pemerataan di Banyuwangi. Waktu habis, terima kasih. Bapak Ibu mohon tetap tenang, pendukung boleh tetap tenang. Bisa kita lanjutkan untuk debat publik kali ini. Terima kasih. Baik, saat ini kita akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bisa menajamkan visi misi melalui pertanyaan. Saya persilakan calon wakil bupatinya untuk mengambil fishbowl untuk menentukan amplop mana yang akan menjadi pertanyaan yang akan dijawab oleh calon bupatinya. Huruf G boleh ditunjukkan juga ke kamera dan juga hadirin. Terima kasih. Bisa diletakkan di fishbowl kosong. Terima kasih. Saya ambil untuk huruf G. Masih tersegel. Silakan disimak. Indeks Daya Saing Daerah atau IDSD adalah ukuran untuk menilai kemampuan suatu wilayah untuk bersaing di pasar. Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 memiliki indeks daya saing daerah yaitu di angka 3,50 atau skala 5. Namun terdapat tantangan pada elemen nilai pilar pasar produk di angka 2,60 atau skala 5 terkait besarnya kesempatan yang sama bagi para produsen untuk memasarkan produknya secara fair dan kompetitif, terutama bagi para pelaku usaha kecil. Pertanyaan, bagaimana upaya dan strategi paslon untuk meningkatkan pasar produk sehingga produk-produk pengusaha kecil dapat bersaing? 2 menit sejak Anda berbicara. Baik, UMKM di Banyuwangi tidak hanya bisa difestivalkan. UMKM di Banyuwangi harus ditemani paling tidak diberikan akses permodalan. Paling tidak bahwa yang selama ini dibantu beberapa saja itu tidak boleh lagi terjadi ke depan. Mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana UMKM dibantu dari sisi ongkirnya. UMKM yang itu berasal dari misalnya produk-produk yang berasal dari unggas saja, di Banyuwangi itu belum ada rumah pemotongan hewan yang unggas. Kalau itu saja ada di Kabupaten Banyuwangi, maka seluruh produk-produk yang itu asalnya dari unggas, bisa keripik, usus, keripik, kulit dan lain sebagainya, itu akan mudah mengurus sertifikat halalnya. Nah, kemudahan-kemudahan ini tentu akan mempermudah bagaimana UMKM dan pelaku UMKM-nya bisa memasarkan produk-produknya. Oke, makasih. Kalau saya lebih ke ini, bagaimana UMKM di Banyuwangi itu dibantu pasarnya.
kurang lebih adalah bagaimana komunikasi dengan pengusaha-pengusaha atau usaha-usaha yang ada di luar. Yang kedua, investasi. Investasi adalah bagian yang nanti berkaitan dengan bagaimana pasar juga akan menjadi bagian dari investasi itu. Jadi pada saat kerjasama nanti baik antara UMKM dengan investasi, maka pasar itu akan semakin mudah. Karena selama ini UMKM itu selalu itu bicaranya adalah bagaimana bisa berproduksi, bagaimana pelatihan produksi, bagaimana yang. Tapi untuk pasar itu kita pemerintah itu belum hadir secara maksimal. Oleh karena itu nanti akan kita buat kerjasama antara investor dengan Mohon maaf, waktu UMKM di habis. Banyuwangi. Terima kasih. Pendukung boleh tetap tenang karena kita akan lanjutkan debatnya. Terima kasih. Saya persilakan Cagup nomor urut 1 untuk menanggapi. Ya, terkait UMKM, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para pelaku UMKM yang luar biasa. Di tengah COVID-19, UMKM masih bisa bertahan dan membantu pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan yang naik sangat tipis waktu itu, hanya 0,01% berkat UMKM yang terus tumbuh. Terkait dengan UMKM yang bisa bersaing dengan dunia industri, kami terus memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Yang tadi disebutkan, festival adalah sarana bagi kami untuk memberikan ruang pada UMKM untuk bisa dipromosikan dan dikenalkan lebih luas. Akses modal terus kita bantu. Bantuan alat usaha juga akan terus kami bantu dengan program pemerintah. Ongkos kirim gratis juga kita sudah berikan kepada pelaku UMKM agar harganya lebih bersaing. Dan rumah potong unggas pun sudah ada dan bahkan dikirim ke beberapa daerah tetangga yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih. Saya kembali persilakan calon Bupati nomor urut 2 untuk menjawab tanggapan. Mohon tetap tenang. Terima kasih. Oke, bagi kami begini. Mohon maaf, calon Bupati yang menanggapi. Oke. Terima kasih. Apa yang disampaikan yang saya temukan tidak sama. Kami ketemu dengan para pelaku UMKM. Saya tanya, Bu, jenengan itu ada program UMKM naik kelas. Kira-kira naik kelas dari kelas berapa menuju kelas berapa? Tetapi justru jawabannya adalah tidak ada yang naik kelas tapi turun kelas. Nah, ini mohon semua jangan terlena oleh data. Tetapi di bawah kenyataannya tidak sama. Apalagi baru-baru ini dibangun sebuah terminal pariwisata. Harapannya UMKM bisa di situ. Tapi di situ sampai sekarang yang ada hanya penjual kopi saja. Nah, ini saya kira kenyataan dengan data tidak sama. 3 detik tersisa. Cukup, baik, terima kasih. Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Kita akan masuk dalam segmen berikutnya, di mana nanti di segmen berikutnya giliran calon wakil bupati yang akan menjawab pertanyaan dari panelis. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Pilkada serentak tahun 2024 merupakan hak politik masyarakat untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024. Mari warga Banyuwangi Rabu 27 November 2024 datang ke TPS sukseskan Pilkada serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Suara Anda saat menentukan bagi kemajuan Banyuwangi 5 tahun ke depan. Ingat, jangan golput. Suara Anda sangat berharga. Harapan pemilih di Pilkada, masyarakat semakin sejahtera. Halo warga Banyuwangi, kami Banyuwangi. Ayo sukseskan Pilkada Kabupaten Banyuwangi. Jangan golput. Pemilih cerdas, pilkada berkualitas. Memilih pemimpin tak boleh coba-coba. Pilih yang telah berpengalaman. Gotong royong bersama rakyat. Ipuk Fistiandani membawa Banyuwangi mengatasi pandemi, meningkatkan ekonomi, menjaga kerukunan, hingga menurunkan angka kemiskinan. Bersama Mujiono yang kaya pengalaman,
sebagai sekda terbaik akan mampu mendorong kinerja birokrasi yang lebih efektif dan memberikan pelayanan publik yang semakin prima. Coblos nomor 1. Dulur-dulur Isun Banyuwangi, kita optimis Banyuwangi akan berubah menuju yang lebih baik, berubah menuju pada harapan kita semua. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami Ali Makki, Ali Ruci siap memimpin, menghantarkan Banyuwangi hebat, rakyatnya bahagia. Pilkada serentak tahun 2024 merupakan hak politik masyarakat untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024. Mari warga Banyuwangi Rabu 27 November 2024 datang ke TPS sukseskan Pilkada serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Suara Anda saat menentukan bagi kemajuan Banyuwangi 5 tahun ke depan. Ingat, jangan golput. Suara Anda sangat berharga. Harapan pemilih di Pilkada, masyarakat semakin sejahtera. Halo warga Banyuwangi, kami Partai Reform. Ayo sukseskan Pilkada Kabupaten Banyuwangi. Jangan golput. Pemilih cerdas, pilkada berkualitas. Kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi 2024 dan masih dalam pendalaman visi misi menjawab sejumlah pertanyaan dari panelis. Di segmen ini yang memiliki giliran untuk menjawab adalah calon Wakil Bupati dan yang akan mengambil abjad di fishbowl adalah calon Bupatinya. Untuk durasi menjawab sama, yaitu 2 menit sejak berbicara. Untuk menjawab memberikan tanggapan dari jawaban adalah 1 menit dan untuk menjawab kembali tanggapan tersebut waktunya adalah 1 menit. Baik. Kita akan mulai di segmen kali ini. Saya persilahkan pasangan calon nomor urut 2, yakni calon bupatinya untuk mengambil abjad. Di fishbowl kami persilahkan. Monggo. Huruf C bisa ditunjukkan juga ke hadirin dan juga pemirsa di rumah. Terima kasih. Bisa diletakkan di fishbowl kosong. Terima kasih. Saya ambil untuk amplop huruf C, mohon tetap tenang. Pertanyaan dari panelis dijawab oleh calon wakil bupati dan calon bupati boleh menanggapi ketika diberikan kesempatan oleh wakil bupatinya. Salah satu daya tarik Kabupaten Banyuwangi adalah pariwisata. Tahun 2023 kunjungan wisatawan domestik mencapai 3 juta lebih dan hampir 70.000 wisatawan mancanegara. Jumlah yang cukup besar ini menjadi potensi pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Banyuwangi. Pertanyaannya, bagaimana upaya dan inovasi paslon dalam meningkatkan potensi sektor wisata dikaitkan dengan perekonomian lokal? 2 menit sejak Anda berbicara. Bagi kami, pariwisata akan menjadi luar biasa kalau ada pelibatan dari semua masyarakat. Kebijakan-kebijakan menjadi penting, baik dari teman-teman partai politik maupun dari pemerintah daerah dan semua masyarakat. Inovasi-inovasi yang perlu kami ada beberapa data yang berkaitan dengan pariwisata yang saat ini itu dalam artian mati suri, sehingga perlu ada inovasi untuk bagaimana wisata-wisata di ini harus hidup semuanya. Berkaitan dengan sektor yang di transportasi, mau nggak mau dengan posisi yang saat ini tidak dikelola dengan baik, akhirnya transportasi hanya 1 kali penerbangan, itu membuat akhirnya di sini adalah untuk mengundang wisatawan itu menjadi kesulitan. Kami termasuk orang yang mengapresiasi bahwa luar biasa pariwisata Banyuwangi ini. Tetapi di saat kami turun, ada beberapa pariwisata yang di situ hidup tidak jelas, mati juga nyaris. Contohnya misalnya Taman Bunga yang ada di Taman Soro.
Di situ acaranya dibuka itu hanya di saat ada event-event kan, kalau ada pejabat dari Jakarta saja datang kemudian itu dibuka eventnya. Kami ketemu dengan justru sebagian masyarakat yang di situ menyampaikan, Gus, kami itu di situ dapat borongan pasang paving. Habis kami sampai kurang lebih 23 juta. Sampai sekarang tidak dibayar. Nah, tentu seperti ini akan kami evaluasi dari sekian destinasi, kita akan lihat mana yang paling mungkin untuk bisa dipompa, kemudian mana yang memang harus dihidupkan. Lagi-lagi dengan menyertakan masyarakat lokal. Waktu habis, terima kasih. Silakan calon wakil bupati nomor urut 1 menanggapi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kita itu kalau mau kabupaten kita menjadi kabupaten andalan pariwisata, tentu tidak hanya partisipasi masyarakat. Yang harus kita siapkan namanya konsepnya A3 supaya berhasil seperti Banyuwangi. 1, aksesibilitas. Aksesibilitas salah satunya adalah jalan, bandara, jembatan, tempat untuk rekreasi, itu harus disiapkan dulu untuk aksesibilitas sehingga ada tempat-tempat yang tertentu. Yang kedua adalah amenitas, yaitu perhotelan. Coba kita bayangkan 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, mana mungkin Banyuwangi ada hotel dan sebagainya. Sehingga memberikan jaminan kepada pariwisata mancanegara, lokal dan kebanyakan jelas ada hotel yang berbintang, bersih dan nyaman. Yang berikutnya adalah atraksi. Mana mungkin wisatawan luar negeri atau dalam negeri itu akan berkunjung ke satu daerah jika tidak ada atraksi apapun. Sehingga terkait dengan aset, saya kira selesai. Waktu habis. Mohon tetap tenang Bapak Ibu sekalian. Mohon tetap tenang. Terima kasih, saya persilakan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab tanggapan. Yang dimaksud aksesibilitas tadi itu yang kami maksudkan adalah bagaimana strategi untuk menciptakan atau inovasi berkaitan dengan sektor pariwisata. Hari ini ada beberapa desa yang sebenarnya pariwisata kurang clear, tapi dipaksa untuk menjadi pariwisata. Padahal di sana potensinya adalah pertanian. Nah, hal-hal beginilah yang kami maksudkan bahwa akses apapun pada saat itu adalah hanya sekedarnya, jadi tidak berkaitan dengan sektor pariwisata, tapi dipaksa untuk menjadi pariwisata. Akhirnya pertaniannya menjadi tidak bagus akhirnya, gitu, kurang lebih gitu. Lagi-lagi saya mendapat jawaban 15 tahun yang lalu. Ini saya sulit karena ngukurnya Bu Ibu hanya 3,5 tahun Pak Muji. Ini yang repot saya, ini ngukurnya gimana. Nah, pariwisata yang saya datangi tidak ada itu kursi roda, tidak ada itu bagaimana disabilitas bisa nyaman. Waktu habis, baik, terima kasih Bapak Ibu, khususnya untuk pendukung. Bapak Ibu para pendukung, boleh kita buat kesepakatan untuk tetap tenang ketika debat berlangsung. Terima kasih, karena kalau tidak tenang, khawatir apa yang disampaikan tidak terdengar jelas juga di masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang menyaksikan di rumah. Bisa kita lanjutkan? Terima kasih. Baik, saat ini kita akan mulai dari calon bupati nomor urut 1 yang akan memilih pertanyaan di fishbowl. Yang nanti akan menjawab adalah calon wakil bupatinya. Ya, huruf E bisa ditunjukkan ke pemirsa. Terima kasih. Bisa diletakkan di fishbowl yang kosong. Kami ambil untuk huruf E. Sitar segel ya. Pertanyaan untuk calon wakil bupati. Negara terus mendorong perangkat daerah di segala tingkatan untuk mengoptimalkan layanan informasi publik yang transparan, aktual, cepat, mudah, dan murah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di mana keterbukaan informasi publik ada 4 kategori, yaitu tidak informatif, kurang informatif, menuju informatif, dan informatif. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik terhadap badan publik di Provinsi Jawa Timur tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur,
Kabupaten Banyuwangi masih berada dalam kategori menuju informatif. Pertanyaannya, penguatan kebijakan seperti apa yang akan dilakukan paslon untuk mengantarkan Kabupaten Banyuwangi agar mencapai kategori informatif? Silakan 2 menit sejak Anda berbicara. Terima kasih. Bagaimana kita meningkatkan keterbukaan informasi publik yang ada di Banyuwangi? Yang pertama adalah kita mempunyai kebijakan namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Di mana di dalam SP itu sangat jelas sekali indikator-indikator yang bisa dilihat, di-upload semua masyarakat Banyuwangi, bagaimana perkembangan Banyuwangi yang tentunya akan memberikan informasi terkait dengan APBD, terkait dengan pelayanan, khususnya bagi masyarakat kita semuanya. Contohnya adalah perkembangan untuk APBD, di mana di dalam APBD yang ada di Kabupaten Banyuwangi itu sudah tertuang dalam satu sistem informasi yang tersebut. Terus kemudian yang kedua juga dipublikasikan di dalam Videotron. Kemudian berikutkan dalam kegiatan pengadaan barang pun juga ada semua informasi publik. Dan tidak kalah penting adalah kita juga terkait dengan JDA, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Itu pun juga terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kecamatan maupun daerah. Itu memberikan informasi kepada kita semuanya terkait dengan perda-perda yang ada, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, baik terkait dengan pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan pelayanan masyarakat di antara semua yang ada di Kabupaten Banyuwangi bisa mengakses apakah dalam JDIH itu bisa dilaksanakan dengan baik. Yang berikutnya yang agak penting adalah juga ada informasi bahwa beberapa desa, salah satu desa sudah teraliri oleh fiber optik, di mana di situ ada program namanya Smart Kampung. Smart Kampung itu juga memberikan informasi publik bagaimana melayani kepada masyarakat. Masyarakat itu bisa hadir di desa, dilayani oleh petugasnya, atau menggunakan semacam anjungan. Yang ketiga adalah bisa menggunakan sistem Smart Kampung, atau dengan dilakukan oleh dengan adalah datang ke desa-desa, yaitu bunga desa. Saya kira demikian yang disampaikan. Waktu habis, terima kasih. Saya persilakan untuk menanggapi calon wakil bupati nomor urut 2. Ya, mungkin itu adalah alat untuk memberikan informasi. Yang jadi masalah begini, ada banyak informasi itu yang tidak tersampaikan kepada masyarakat, sehingga semuanya kesulitan. Salah satunya adalah tata ruang. Di mana tata ruang ini menjadi ribet karena orang mau investasi harus melihat dulu, harus nanya dulu dan lainnya. Coba ini adalah ada dibuka keran untuk menjadi sumber informasi tentang tata ruang, sehingga teman-teman perumahan nggak repot untuk membeli tanah, karena peruntukannya menjadi jelas. Hari ini selalu ada begitu. Kalau misalkan tata ruang ini benar-benar di open, maka namanya KKPR menjadi tidak perlu, karena sudah jelas di situ. Yang kedua, PBG menjadi nggak ribet urusannya. Ini menjadi poin penting karena kalau kita mau clear di tahun-tahun ini, itu investasi kecil banget dari luar ke dalam. Kenapa? Salah satunya adalah tidak open rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kurang lebih itu. Baik, kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab tanggapan. Ya, terima kasih. Terkait dengan sistem untuk perizinan terkait dengan tata ruang, kita sudah mempunyai namanya Rencana Terang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 2024-2043. Artinya di dalam untuk investasi datang ke Banyuwangi, silakan di mall pelayanan publik di sana sudah menyiapkan beberapa petugas. Yang satu adalah di situ salah satu memberikan pelayanan barangkali bapak-bapak yang mau investasi untuk melihat apakah di tata ruang itu sesuai peruntukannya, kawasan misalnya kawasan budidaya atau kawasan yang lain. Itu sudah jelas. Yang kedua, di dalam RDTRK sekarang itu sudah menggunakan sistem, yaitu semuanya tersistem, yaitu dengan OSS. Dari semua usulan, semua pengajuan yang terkait dengan perizinan tidak melakukan dengan manual lagi. Silakan situ akan mengajukan menggunakan OSS. Dan yang bisa menerima dan tidak menolak adalah bukan personelnya, akan tetapi yang bisa menyelesaikan adalah sistemnya. Terima kasih. Baik, waktu habis. Sekali lagi boleh kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 karena telah menyelesaikan pendalaman visi misi
dengan menjawab sejumlah pertanyaan dari panelis. Dan di segmen berikutnya kita akan masuk dalam sesi debat terbuka di mana masing-masing pasangan calon akan saling bertanya dan menjawab. Kami kembali sesaat lagi. Pilkada serentak tahun 2024 merupakan hak politik masyarakat untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024. Mari warga Banyuwangi Rabu 27 November 2024 datang ke TPS sukseskan Pilkada serentak pemilihan bupati dan wakil bupati Banyuwangi. Suara Anda saat menentukan bagi kemajuan Banyuwangi 5 tahun ke depan. Ingat, jangan golput. Suara Anda sangat berharga. Harapan pemilih di Pilkada, masyarakat semakin sejahtera. Halo warga Banyuwangi, kami Balimun. Ayo sukseskan Pilkada Kabupaten Banyuwangi. Jangan golput. Pemilih cerdas, pilkada berkualitas. Memilih pemimpin tak boleh coba-coba. Pilih yang telah berpengalaman. Gotong royong bersama rakyat. Ipuk Fistiandani membawa Banyuwangi mengatasi pandemi, meningkatkan ekonomi, menjaga kerukunan, hingga menurunkan angka kemiskinan. Bersama Mujiono yang kaya pengalaman, sebagai sekda terbaik, akan mampu mendorong kinerja birokrasi yang lebih efektif dan memberikan pelayanan publik yang semakin prima. Coblos nomor 1. Dulur-dulur isun Banyuwangi, kita optimis Banyuwangi akan berubah menuju yang lebih baik, berubah menuju pada harapan kita semua. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami Ali Makki Ali Ruti siap memimpin, menghantarkan Banyuwangi hebat, rakyatnya bahagia. Publik kedua, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi 2024. Dan di segmen kali ini kita masuk dalam sesi debat terbuka, di mana dalam sesi kali ini adalah tanya jawab antar paslon. Kita akan awali dalam tanya jawab calon bupati terlebih dahulu, di mana durasi untuk bertanya adalah 1 menit, kemudian durasi untuk menjawab adalah 2 menit, dan durasi untuk menanggapi jawaban adalah 1 menit. Kemudian durasi untuk menjawab tanggapan adalah 1 menit dan semuanya dihitung sejak berbicara. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah tanya jawab antar calon bupati, untuk calon wakil bupati boleh melengkapi atau menambahkan ketika diberikan kesempatan. Untuk pertanyaan tetap sesuai dengan tema yang telah ditentukan dalam debat publik kedua kali ini, yaitu menyelesaikan persoalan daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Baik, kami persilahkan terlebih dahulu memberikan waktu terlebih dahulu kepada calon bupati nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon bupati nomor urut 1. 1 menit sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ada perda yang di situ mengatur soal berdirinya kantor kecamatan Belimbing Sari. Sampai detik ini, kalau saya tidak salah kutip, itu sudah sangat lama perda. Dan perda itu harus dijalankan karena itu peraturan. Sampai detik ini, kantor kecamatan Belimbing Sari itu masih ngampung di kantor desa Belimbing Sari. Padahal kalau itu selesai kantor kecamatannya, pasti desa-desa di Kautan, Belimbing Sari, Karangrejo, kemudian Sukojati, Mbadian, dan semua desa-desa yang di Belimbing Sari pasti akan nyaman ngurusnya. Kira-kira kenapa itu tidak segera diselesaikan? Apa kendalanya? Padahal itu Belimbing Sari itu ada bandara di situ. Itu kan terbalik, sangat jomplang sekali. Itu kenapa kok Waktu begitu? bertanya habis, terima kasih. Kami persilakan calon bupati nomor urut 1 menjawab 2 menit sejak Anda berbicara.
Ya, terima kasih. Dalam setiap proses pembangunan di Kabupaten Banyuwangi ada regulasi yang mengikat, terutama terkait dengan proses pengadaan dan juga proses penganggaran. Calon kantor Kecamatan Belimbing Sari salah satu yang menjadi prioritas kami, di mana dalam adanya kantor Kecamatan Belimbing Sari akan mempermudah pelayanan kepada masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Belimbing Sari. Kami juga terus melakukan upaya-upaya agar tidak hanya Kecamatan Belimbing Sari, tapi seluruh kecamatan di Banyuwangi juga harus memiliki kantor yang memadai dan nyaman untuk bekerja dan juga memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Saat ini terkait dengan kantor Belimbing Sari, proses pertama yang harus diambil adalah appraisal terkait dengan pengadaan tanah yang ada di sekitar, karena di situ ada bandara, maka ada aturan-aturan yang mengikat terkait dengan berdirinya sebuah kantor di lingkungan bandara. Lalu selanjutnya terkait dengan anggaran, kita tidak bekerja sendiri, tetapi kita juga melibatkan mitra kami, yaitu anggota DPRD yang juga menyetujui berapa anggaran yang diperuntukkan untuk membangun kantor kecamatan. Dan insya Allah sekarang sudah berproses, tanahnya sudah dapat dan proses pembangunan sudah berjalan. Intinya adalah kantor kecamatan bukan hanya berbasis kantor, tetapi bagaimana SDM juga harus dipenuhi dan komitmen dari staf kecamatan dalam melayani masyarakat juga harus menjadi prioritas kita semuanya. Sehingga pelayanan berbasis kecamatan adalah penguat dari pelayanan berbasis kabupaten yang ada di Banyuwangi. Baik, terima kasih. Saya persilakan calon Bupati nomor urut 2 menanggapi jawaban. 1 menit sejak Anda berbicara. Oke. Tadi menyebutkan anggota dewan. Saya ketemu dengan beberapa anggota dewan itu gimana Kecamatan Belimbing Sari sama tidak mempunyai informasi yang banyak dan terpenuhi. Ini mohon maaf, ini tadi yang menyebut anggota dewan adalah Bu Ipu sendiri. Ini bahaya menurut saya. Karena seakan-akan anggota dewan tidak peduli dengan hal ini. Kalau tadi disebutkan soal SDM, ada 13 yang kosong jabatan camat. Sementara ada 78 ASN birokrasi yang syarat kepangkatan dan masa khidmatnya terpenuhi. Bagaimana Rogo Jampi kemudian harus menanggung Songgon? Apakah enaknya kecamatannya kita ganti dapil saja? Ya enggak mungkin ngatasi, Pak. 1 orang 2 kecamatan. Terlalu lama, Bu. Sepertinya sudah lama banget. Waktu habis, terima kasih. Calon Bupati nomor urut 1, silakan menjawab tanggapan. 2 menit sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman DPRD yang luar biasa, yang selama 3,5 tahun kami memimpin selalu menjadi mitra kerja yang luar biasa. Banyuwangi bisa terus berprestasi adalah berkat dukungan teman-teman DPR selama ini. Memberikan support bagi pemerintah daerah, menjadi mitra dari pemerintah daerah, dan membangun bersama-sama antara pemerintah eksekutif dan legislatif. Yang membawa aspirasi dari masyarakat disambungkan kepada pemerintah, sehingga pemerintah bisa mewujudkan harapan dari masyarakat melalui aspirasi di DPR. Dan terkait dengan kantor kecamatan, kita akan terus berupaya agar seluruh kecamatan Banyuwangi tidak hanya dari segi fisik yang terbangun, tetapi juga dari etos kerja teman-teman ASN. Kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman ASN. Di tengah keterbatasan yang ada, teman-teman ASN semuanya bekerja dengan keras dan menghasilkan capaian kinerja yang luar biasa, sehingga Kabupaten Banyuwangi tetap mendapatkan predikat sebagai kabupaten berkinerja terbaik. Terima kasih pada seluruh teman-teman, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan juga sampai ke tingkat desa, dan juga teman-teman anggota legislatif, teman-teman organisasi kemasyarakatan. Kami ucapkan terima kasih atas peran serta dalam mewujudkan kinerja para ASN yang semakin berdampak kepada masyarakat. Dan selanjutnya juga kami ingin apa yang sudah diperoleh Banyuwangi ini harus dilanjutkan dan harus dituntaskan.
agar apa yang sudah dirasakan masyarakat ini bisa berkelanjutan. Karena kami menyadari dari anggaran yang ada tidak mungkin dalam satu waktu memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Banyuwangi. Maka mari kita lanjutkan dan mari kita tuntaskan. Waktu habis, terima kasih. Kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada calon Bupati nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon Bupati nomor urut 2. Silakan 1 menit untuk bertanya sejak Anda berbicara. Ya, saat ini daerah dituntut untuk penggunaan digitalisasi dalam pelayanan yang diatur pada Perpres nomor 3 tahun 2021. Dan Banyuwangi saat ini juga sudah menjadi kabupaten dengan SPBE terbaik yang penghargaannya langsung diserahkan oleh Bapak Presiden. Apa kira-kira yang akan Bapak lakukan untuk mendukung Perpres tersebut? Masih ada sisa waktu? Cukup. Sudah cukup, baik. Terima kasih, kita riset dulu waktunya. Mohon tetap tenang, kami persilahkan kepada calon Bupati nomor urut 2 untuk menjawab. 2 menit sejak Anda berbicara. Kabupaten Banyuwangi bukan kerajaan. Sehingga kalau ada perpres, kalau ada peraturan presiden, tidak ada lain kecuali memang dilaksanakan. Soal bagaimana teknisnya tergantung Pak Bupatinya dan Wakil Bupatinya. Jadi jangan ditanyakan bagaimana dengan perpres, ya memang wajib itu dilakukan. Apa mau berdiri sendiri? Tidak bisa. Kemudian soal digitalisasi. Mohon ditanyakan, apakah para ASN Banyuwangi itu mampu dan bermutu karena memang ada bimbingan yang terus menerus? Atau hanya karena memang ASN Banyuwangi itu jangan-jangan pinter karepe dhewe? Ini yang kami temui beberapa ASN. Saya tanya, pernah enggak ada pelatihan yang teknis? Mana ada, Gus? Tapi kok bisa? Ya ini kita hasilnya belajar sendiri. Ini kenyataan yang saya temui di ASN dan tidak mungkin saya sebutkan namanya di sini karena itu bisa membahayakan. Nah, jadi kalau ditanyakan apa yang harus dilakukan dengan tidak ada lain kecuali dijalankan. Karena kita adalah kepanjangan daripada pemerintah pusat. Saya pernah di Subkominfo. Saya melihat teman-teman itu Pak Muji, mungkin bisa disebutkan bahwa teman-teman itu pinternya otodidak Pak Muji. Kalau kami nanti berkaitan dengan digitalisasi, maka akan kami latih, kita tingkatkan kapasitas sama kualitasnya. Nah, cuman di sini itu yang terjadi, mereka pinter sendiri Pak Muji. Jadi tidak ada namanya itu pelatihan, peningkatan. Kalau kita mau bicara sekarang untuk berkaitan dengan security, mohon dicek bagaimana security-nya di Subkominfo. Bagaimana dengan punyanya kita sendiri nih pengamanannya. Rendah, coba itu dicek ulang berkaitan dengan kalau memang mau digitalisasi yang benar. Baik, waktu habis. Kami persilahkan calon Bupati nomor urut 1 untuk menanggapi. Ya, sekali lagi terima kasih kepada ASN Banyuwangi yang luar biasa. Ya, karena dengan ASN yang luar biasa, Banyuwangi bisa mendapatkan predikat sebagai SPBE terbaik. ASN Banyuwangi punya kompetensi yang sangat baik. Dan terkait dengan SPBE, bukan hanya dikaitkan dengan ASN, tetapi juga butuh partisipasi masyarakat. Bagaimana digitalisasi dalam penggunaan keuangan ini juga penting. Kami atau pemerintah daerah terus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pembayaran secara digitalisasi menggunakan KRIS. Lalu bagaimana UMKM tersambung dengan digitalisasi untuk menjual produknya. Lalu juga bagaimana pelayanan kepada masyarakat yang berbasis digitalisasi itu adalah bagian dari SPBE sehingga Banyuwangi bisa mendapatkan penghargaan sebagai SPBE terbaik di Indonesia. Waktu habis, kembali kami persilakan calon Bupati nomor urut 2 untuk menjawab tanggapan. Begitu saya nyampe di Pasar Ketapang, saya tanya, ini Bu gimana jualannya? Gus, ini jualannya adalah kalah dengan online. Penjualan online. Saya tanya, apa enggak ada yang ngajari?
Apa ndak ada yang mengancani, apa ndak ada yang kemudian mengadakan bimbingan-bimbingan? Ndak ada. Ndak ada, ini kenyataannya. Jadi sekali lagi, monggo kami tidak menyalahkan soal data yang ada. Kemudian sekali lagi, penghargaan itu tidak berujung kepada kesejahteraan. Penghargaan itu tidak berujung kepada kebahagiaan. Kenapa? Karena ternyata tidak sebanding antara banyaknya penghargaan dengan situasi nyata di dalam masyarakat. Terus bagaimana cara menjelaskan? Termasuk tadi yang disampaikan bahwa ASN Banyuwangi itu sangat berkompetensi. Kalau sangat berkompetensi, kenapa kok banyak PLT? Mohon maaf, kenapa kok banyak PLT? Ada sekitar 130 tempat yang bisa ditempati. Ada sekitar 200 orang ASN yang memenuhi kualifikasi untuk duduk di tempat itu. Lalu bagaimana ngukurnya? Kalau kinerja, oke. Tetapi sekali lagi, ASN tidak hanya bisa diperas melalui kinerjanya, tetapi mengapresiasinya juga harus ada. Begitu PLT itu di mana-mana dan menjamur, maka karir ASN itu menjadi mandek. Apa yang harus dilakukan? Ya harus dihentikan dan harus diganti. Ali Maki Zaini yang ganti nantinya. Mungkin pertanyaannya tadi peran berkaitan dengan digitalisasi. Jadi tidak terima kasih. Apa yang kita lakukan? Teman-teman kasihan nggak pernah ada di klub kami. Nggak pernah ada pelatihan. Mereka pinter sendiri. Loh kan kasihan. Terus bagaimana peran Bupati hari ini? Baik, waktu habis. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk masing-masing pasangan calon, khususnya untuk calon Bupati yang telah menyelesaikan sesi tanya jawab dalam debat terbuka kali ini. Dan di segmen berikutnya kita masih dalam sesi debat terbuka, namun giliran calon wakil bupati akan saling bertanya dan saling menjawab. Tetap bersama dengan kami dalam debat publik kedua, pemilihan bupati dan wakil bupati Banyuwangi 2024. Pilkada serentak tahun 2024 merupakan hak politik masyarakat untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024. Mari warga Banyuwangi Rabu 27 November 2024 datang ke TPS sukseskan Pilkada serentak pemilihan bupati dan wakil bupati Banyuwangi. Suara Anda saat menentukan bagi kemajuan Banyuwangi 5 tahun ke depan. Ingat, jangan golput. Suara Anda sangat berharga. Harapan pemilih di Pilkada, masyarakat semakin sejahtera. Halo warga Banyuwangi, kami Banyuwangi. Ayo sukseskan Pilkada Kabupaten Banyuwangi. Jangan golput. Pemilih cerdas, pilkada berkualitas. Memilih pemimpin tak boleh coba-coba. Pilih yang telah berpengalaman. Gotong royong bersama rakyat. Ipuk Fistiandani membawa Banyuwangi mengatasi pandemi, meningkatkan ekonomi, menjaga kerukunan, hingga menurunkan angka kemiskinan. Bersama Mujiono yang kaya pengalaman, sebagai sekda terbaik, akan mampu mendorong kinerja birokrasi yang lebih efektif dan memberikan pelayanan publik yang semakin prima. Coblos nomor 1. Dulur-dulur isun Banyuwangi, kita optimis Banyuwangi akan berubah menuju yang lebih baik, berubah menuju pada harapan kita semua. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami Ali Maki Aliruti siap memimpin, menghantarkan Banyuwangi hebat, rakyatnya bahagia. Khususnya untuk Anda warga masyarakat dari Kabupaten Banyuwangi, masih tetap menyaksikan debat publik pemilihan bupati dan wakil bupati
Banyuwangi 2024 dan mudah-mudahan ini menjadi referensi untuk Anda dalam memilih nanti di tanggal 27 November dengan tema debat kali ini menyelesaikan persoalan daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Masih dalam sesi debat terbuka dan kali ini giliran calon wakil bupati yang saling memberikan pertanyaan dan saling menjawab dengan aturan yang sama, durasi yang sama seperti sebelumnya. Dan untuk calon bupatinya boleh untuk melengkapi atau menambahkan jawaban ketika nanti diberikan waktu. Dan di segmen kali ini kami persilakan memberikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Dimulai dari sejak Anda berbicara, 1 menit. Ya, terima kasih. Terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa cara dan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya bagaimana konsep Bapak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkait dengan ekonomi sirkuler. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup, terima kasih. Mohon tetap tenang, kami riset waktunya. Kami persilakan calon wakil bupati nomor 2 menjawab. 2 menit sejak Anda berbicara. Oke, terima kasih. Bagi kami, dalam menciptakan berkaitan dengan kesejahteraan ini, semua kegiatan pemerintah itu harus berujung pada kesejahteraan. Makanya tagline kami adalah Banyuwangi Raya Bahagia. Kami dulu di zamannya bupati sebelumnya bahwa kami ada tugas-tugas berkaitan dengan bagaimana mengelola investasi itu, bagaimana untuk menciptakan investasi itu. Kami harus undang, kami harus lobby dari luar kota ke Banyuwangi dengan konsep-konsep bagaimana investor tersenyum, semuanya menjadi tersenyum. Karena dengan investasi ini maka kesejahteraan, karena banyak lowongan pekerjaan dan lainnya, sehingga terciptanya lowongan pekerjaan ini menjadi kesejahteraan bagi masyarakat Banyuwangi. Investasi itu bisa masuk kalau investornya merasa aman. Investasi itu bisa masuk kalau investornya nyaman berinvestasi di Kabupaten Banyuwangi. Kalau kemudian masuknya saja sulit, belum lagi ada beban-beban di luar itu, maka pertumbuhan ekonomi yang model bagaimana yang bisa diharapkan. Tetapi sekali lagi pertumbuhan ekonomi saja itu tidak cukup. Kenapa? Karena pertimbangan sosial dan ekologi juga harus menjadi pertimbangan. Nah, inilah yang menurut kami bahwa pembangunan berkelanjutan itu harus menjadi pegangan kita. Jadi sekali lagi kalau ditanya bagaimana kesejahteraan, menyajikan kesejahteraan sesuai yang kami sampaikan, bahwa semuanya dimulai dari desa. Semuanya dimulai dari desa. Bagaimana musyawarah desa, bagaimana musrengbang des, benar-benar di situ total tidak hanya formalitas untuk menyajikan ekonomi, kemajuan ekonomi, pertumbuhan Baik, waktu ekonomi. habis. Terima kasih, kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi. 1 menit sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih. Investasi penting untuk mensejahterakan masyarakat semuanya. Saya yakin yang hadir ini sepakat untuk meningkatkan investasi. Akan tetapi yang kami maksudkan adalah bagaimana dengan ekonomi sirkuler. Ekonomi sirkuler itu salah satu suatu sistem yang terbangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh bagaimana mengolah sampah. Ya, makanya kita ada TPS 3R. Ya, yang ada di beberapa tempat, ada sekitar 12 lah. Itu artinya barang yang tidak berguna tapi kan bermanfaat untuk mensejahterakan masyarakatnya. Tenaganya juga ada, masyarakat di lingkungannya juga bisa kerja di situ. Kemudian yang berikutnya adalah seperti kotoran hewan. Selama ini bisa digunakan untuk terkait dengan pupuk organik atau untuk pupuk cair atau biogas. Yang cair mungkin maggot lah. Jadi yang kami maksudnya adalah ekonomi sirkuler, ada terus sistem yang barang yang tidak berguna bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Baik, waktu habis. Silahkan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab tanggapan. 2 menit sejak Anda berbicara. Kami tadi menyebut investasi, saya atau calon wakil bupati. Oke. Sepertinya tadi ini mencontohkan koyok-koyok hebat gitu Pak. Bagaimana mengolah sampah. Banyak masalah di lapangan tentang sampah. Harus berbayar dan lainnya. Mencontohkan hal-hal yang sirkular sepertinya ada pertumbuhan ekonomi dan lain. Padahal ada masalah di lapangan. Kurang lebih gitu. Mungkin monggo.
Jadi kami tadi menyebutkan bahwa bagian daripada sirkuler itu adalah salah satunya investasi. Kemudian apa? Kalau berbicara sampah, kemudian apa sektor-sektor yang lain, sayangnya yang disampaikan itu tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Sampah itu boleh dicek bagaimana pembuangan akhir sampah di Banyuwangi. Semua merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena sudah full semuanya. Hampir persoalan sampah ini kuncinya hanya bagaimana membuang sampah di akhir. Belum ada menyelesaikan sampah di tingkat desa. Taruhlah ada misalnya kayak jamaah romot di Badean. Itu karena memang inisiatif pribadi. Bukan karena memang dorongan pemerintah. Nah, enggak tahu kalau itu mau diklaim. Enggak tahu kalau itu mau diklaim. Tetapi kalau itu kemudian hanya sekedar pidato bahwa nanti sampah itu bisa diolah, itu di mana? Tumbuhnya di mana? Mungkin ada yang alat sampah yang besar, tetapi kenyataannya sampai sekarang bagaimana? Jalannya bagaimana? Produk-produk itu kan yang berkaitan dengan sampah bagaimana? Tidak ada itu yang membahagiakan dan membanggakan. Nah, maka dari itu apa yang disampaikan belum tentu sama dengan yang dirasakan masyarakat di bawah. Baik, waktu habis. Terima kasih. Mohon tetap tenang. Karena kami saat ini akan memberikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu bertanya adalah 1 menit sejak Anda berbicara. Oke. Di dalam merencanakan pembangunan ini pasti akan melihat kekuatannya bagaimana, kelemahannya bagaimana peluangnya dan ancamannya. Nah, ini saya tempo hari dikirimi ada SK Bupati nomor 188-136 Cap 429.11 tahun 2002 tentang penetapan wilayah perencanaan rencana detail tata ruang wilayah perencanaan Kecamatan Licin, di mana di dalam SK itu hanya 7 desa, harusnya 8 desa. Dan kebetulan yang tidak ada itu Pakel. Nah, ini ada masalah ini persoalan. Ini saya tanyanya sederhana, kenapa kok bisa hilang Pakel itu? Jadi pemimpin harus hati-hati, kurang lebih gitu. Monggo. Saya kira cukup dari Pak Wabub saja pertanyaannya. Cukup, baik. Terima kasih, kita riset dulu waktunya. Kami persilahkan calon wakil bupati nomor urut 1 menjawab 2 menit sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih. Jadi kita itu dalam menyusun rencana detail tata ruang itu tingkat kecamatan. Karena di situ skalanya tentu yang akan lebih detail lagi. Akan tetapi sebelum RDTRK namanya RTRW, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Di situ akan menggambarkan struktur ruang dan pola ruang. Ya. Struktur ruang itu terkait dengan jaringan-jaringan jalan, jaringan irigasi, jaringan telekomunikasi maupun utilitas yang ada. Kemudian di dalam jaringan-jaringan RTRW perlu detailkan lagi supaya kelihatan suatu kawasan-kawasan budidaya atau kawasan konservatif. Di situ akan menunjukkan dituangkan di dalam rencana detail tata ruang dengan skala yang lebih besar lagi. Dan yang ketiga, Pak sekalian, kalau kita mau menyusun dengan tata ruang, tentu dilibatkan beberapa desa. Beberapa desa itu bisa semuanya, bisa sebagian. Tidak harus semuanya untuk dimasukkan di dalam detail tata ruang. Karena apa? Tergantung dari fokus apa yang dicanangkan di dalam rencana detail tata ruang. Misalkan pariwisata. Pariwisata bisa diambil hanya beberapa desa saja. Karena itu mencakup dengan pola ruang dan struktur ruang. Dan tidak semuanya bisa dimasukkan. Misalkan untuk Kecamatan Kalipuro, kita bicara terkait dengan pelabuhan, kawasan pelabuhan. Tidak mungkin nanti akan dimasukkan beberapa desa Gombeng Sari akan masuk di dalam kawasan tersebut. Makanya dilihat dari lokusnya. Lokus daripada detail tata ruang. Itu yang harus kita fokuskan. Supaya apa? Supaya lebih detail lagi. Supaya mudah investasi untuk melihat peluang yang ada. Kalau kita biaskan membias, saya yakin akan bingung, ini arahnya kemana sih detail tata ruang ini. Saya kira demikian. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Saya persilahkan kembali calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi. 1 menit sejak Anda berbicara. Semuanya didasarkan pada perda tata ruang. Tahu Pak Musi? Semuanya didasarkan pada perda RDTRK. Benar tahu? Ini yang jadi masalah adalah SK Bupati, lebih ke teknis. Lah, pada saat ada satu desa tidak masuk di dalam SK Bupati ini, maka bukan bagian yang direncanakan akhirnya. Terus bagaimana kita punya wilayah nggak direncanakan pembangunannya? Kurang lebih itu. Dan apa mungkin karena konflik akhirnya nggak dimasukkan? Atau bagaimana? Kan gitu Pak Musi. Ini menjadi penting loh ini bagi pemerintah, masa kehilangan wilayah. Yang kemarin sudah kehilangan Gunung Ijen. Masa sekarang kita mau kehilangan Desa Pakel? Kurang lebih gitu. Dan yang menarik itu urut 1, 2 sampai 7. Dan yang Pakelnya yang nggak ada. Kalau kemudian itu ada pertimbangan khusus, misalnya pariwisata, kalau tidak masuk pariwisatanya tidak dimasukkan. Misalnya pertimbangan apa Pakel itu kok bisa tidak ada? Ini yang perlu dijawab, bukan yang lain. Waktu habis, terima kasih. Kami persilakan kembali calon wakil bupati nomor urut 1 menjawab tanggapan. 2 menit sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih. Mungkin perlu banyak mempelajari terkait dengan tata ruang ya, dalam membuat desain tata ruang yang terutama fokus dan lokusnya untuk memberikan suatu gambaran kepada masyarakat arah dan tujuan dari tata ruang yang ada. Perlu kami sampaikan kembali bahwasanya penyusunan tata ruang, rencana detail tata ruang per kecamatan itu berdasarkan dari kebutuhan yang ingin diputuskan, dari kebutuhan apa yang ingin diinginkan supaya akan lebih jelas lagi. Tidak semua desa akan dimasukkan di dalam rencana detail tata ruang. Sekali lagi, tergantung dari lokus dan tujuannya. Itu yang harus menjadi menyadari. Saya sampaikan kembali, perlu ada kajian-kajian yang lebih mendalam lagi terkait dengan penyusunan rencana tata ruang. Yang berikutnya adalah, Bapak sekalian saya hormati, ada beberapa hal yang tentu di dalam pola ruang dan struktur ruang. Apakah di dalam suatu desa tersebut perlu dimasukkan di dalam pola ruang dan struktur ruang? Tentu berdasarkan kajian-kajian dalam penyusunan rencana tata ruang yang ada di masyarakat. Apabila tidak perlu dimasukkan, untuk apa dimasukkan di dalam rencana tata ruang? Tentu semuanya itu mengarah kepada kebijakan dan fokus yang tentu akan memberikan penjelasan kepada para pembaca, para investor, para keinginan yang bagaimana bisa memberikan investasi pada terkait dengan di tata ruang tersebut. Itulah gunanya bagaimana menyusun rencana detail tata ruang di dalam satu wilayah. Tentu itu berdasarkan kebutuhan, berdasarkan kajian yang ada yang di lapangan. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, 6 detik tersisa. Cukup. Baik, cukup. Terima kasih. Boleh kita berikan aplaus untuk sesi tanya jawab kali ini yang telah dilewati oleh masing-masing calon wakil bupati. Mohon tetap tenang. Ya, kita telah melewati sesi debat terbuka baik calon bupati dan juga calon wakil bupati. Kita akan masuk dalam sesi closing statement dari masing-masing pasangan calon. Untuk itu kita akan rehat terlebih dahulu. Tetap bersama dengan kami dalam debat publik kedua, pemilihan bupati dan wakil bupati Banyuwangi 2024. Pilkada serentak tahun 2024 merupakan hak politik masyarakat untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024. Mari warga Banyuwangi Rabu 27 November 2024 datang ke TPS sukseskan Pilkada serentak pemilihan bupati dan wakil bupati Banyuwangi. Suara Anda saat menentukan bagi kemajuan Banyuwangi 5 tahun ke depan. Ingat, jangan golput. Suara Anda sangat berharga. Harapan pemilih di Pilkada, masyarakat semakin sejahtera. Halo warga Banyuwangi, kami Banyuwangi. Ayo sukseskan Pilkada Kabupaten Banyuwangi. Jangan golput.
Pemilih cerdas, pilkada berkualitas. Memilih pemimpin tak boleh coba-coba. Pilih yang telah berpengalaman. Gotong royong bersama rakyat. Ipuk Fistiandani membawa Banyuwangi mengatasi pandemi, meningkatkan ekonomi, menjaga kerukunan, hingga menurunkan angka kemiskinan. Bersama Mujiono yang kaya pengalaman, sebagai sekda terbaik, akan mampu mendorong kinerja birokrasi yang lebih efektif dan memberikan pelayanan publik yang semakin prima. Coblos nomor 1. Dulur-dulur Isun Banyuwangi, kita optimis Banyuwangi akan berubah menuju yang lebih baik, berubah menuju pada harapan kita semua. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami Ali Makki, Ali Ruci siap memimpin, menghantarkan Banyuwangi hebat, rakyatnya bahagia. Saat ini berada di studio JTV dan juga untuk masyarakat Kabupaten Banyuwangi khususnya yang masih menyaksikan dalam live streaming JTV dan juga melalui live streaming dari KPU Kabupaten Banyuwangi. Tidak terasa kita sampai di penghujung dari debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi 2024. Dan di segmen terakhir kali ini, masing-masing pasangan calon akan memberikan closing statement-nya sebagai rangkuman dari visi misi yang telah disampaikan dari sejak awal hingga akhir ini dalam tema menyelesaikan persoalan daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Waktu untuk memberikan closing statement dari masing-masing pasangan calon adalah 2 menit dihitung sejak berbicara. Dan kesempatan yang akan kami berikan terlebih dahulu adalah kepada pasangan calon nomor urut 2. 2 menit sejak Anda berbicara. Silakan. Meningkatkan pelayanan adalah kewajiban pemerintah. Tim birokrasi harus kuat. Sudah tidak akan ada lagi di saat libur birokrasi, kemudian di hari-hari libur tidak punya hari untuk keluarganya. Waktunya libur-libur, waktunya untuk keluarga, ya keluarga. Kami berkeyakinan bila teman-teman birokrasi dibahagiakan, tentu akan meningkatkan pelayanan kepada publik. Begitu juga kami akan mengajak bersama-sama bahwa birokrasi tidak bisa berdiri sendiri. Ada kelompok-kelompok frisur, ada kelompok-kelompok NGO, kemudian masyarakat-masyarakat yang selama ini dianggap berada di pinggiran. Suara anak, suara perempuan, suara disabilitas, ini pasti kita akan bukakan peluang untuk berpartisipasi. Tidak hanya di saat menjelang kampanye, tetapi akan kita buka sejak awal dari perencanaan pembangunan untuk menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Apa yang kita lakukan adalah bagian daripada bagaimana kita membanggakan para pahlawan yang telah mendahului kita. Selamat Hari Pahlawan tanggal 10 November. Sekali lagi selamat. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya akan tunjukkan khidmat yang luar biasa kepada para beliau pahlawan yang telah mendahului kita. Untuk teman-teman rakyat Banyuwangi, tetaplah optimis, yakinlah bahwa pelayanan birokrasi bersama Ali Makki dan Ali Ruci akan menjadi semakin lebih baik. Teman-teman yang ada di Pakel, jangan gelisah, semua kita atasi semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita akan dengarkan closing statement dari pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 2 menit sejak Anda berbicara, mohon tenang. Silakan. Warga Banyuwangi yang kami cintai, kemajuan dan perubahan lebih baik yang ada di Banyuwangi adalah hasil kerja keras kita bersama. Kemiskinan menurun dari 8% menjadi 6%, lebih rendah dibanding rata-rata Jawa Timur. Capaian yang sudah baik, mari kita jaga, kita lanjutkan dan kita tuntaskan. Pembangunan bukan hanya soal gedung atau infrastruktur, tetapi kualitas hidup, pendidikan yang
pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata, pengembangan kreativitas, kewirausahaan, dan prestasi anak muda harus terus kita dorong. Dukungan penuh terhadap UMKM, pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata agar terus tumbuh. Kami juga ingin memperkuat program sumber daya manusia, dukungan makan bergizi yang dilakukan oleh Bapak Prabowo, penghapusan kredit macet bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, sesuai dengan arahan Presiden yang juga akan mensejahterakan masyarakat Banyuwangi. Program gizi bagi balita stunting dan juga masyarakat lanjut usia agar terus kita tingkatkan ke depannya. Pak. Ya, terima kasih kepada semua masyarakat yang tanpa terkecuali yang bersama-sama membangun daerah Kabupaten Banyuwangi. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan selama kami berkampanye. Pilkada bukan segalanya. Jangan sampai ada antar teman putus persaudaraan. Antar tetangga tidak saling sapa karena pilkada. Untuk itu kita harus, semuanya harus guyub rukun untuk Banyuwangi tercinta. Dengan ridha Allah, Banyuwangi akan semakin maju, sejahtera dan berkah. Bismillah, satukan tekad, bareng-bareng coblos nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis, sekali lagi kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Karena masing-masing telah menyelesaikan debat publik kedua kali ini dengan luar biasa. Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1, terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Semoga menjadi referensi untuk masyarakat Banyuwangi dalam memilih di tanggal 27 November nanti. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 untuk berada di tengah, bisa bergandengan tangan. Kami mengundang KPU, Ketua KPU beserta jajaran komisioner untuk dapat bergandeng tangan dengan pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 sambil diiringi lagu Bagimu Negeri sebagai ikhtiar bersama dalam bentuk pengabdian untuk masyarakat khususnya warga Banyuwangi untuk memberikan yang terbaik dalam masa kepemimpinan di periode berikutnya. Dan untuk masyarakat, jangan lupa tanggal 27 November berikan hak suara Anda. Datang ke TPS sesuai dengan apa yang Anda yakini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya dalam debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2024. Seluruhnya yang hadir pada malam hari ini dipersembahkan untuk warga Banyuwangi. Saya Agnes pamit, selamat malam, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.